Sudah berapa lama gue gak bercerita lagi di channel ini? Mungkin sekitar 2 bulanan ya. Tapi udahlah, yang jelas selamat datang di alur cerita game. Yang mana pada kesempatan kali ini gue mau mendongeng sebuah kisah dari karakter yang sempat menjadi mitos di rentalan PS2 dulu, yaitu Matsunaga Hisahide. Dalam kisah kali ini akan terdiri dari 3 chapter yang dimana akan berhubungan dengan unsur sejarahnya. Hanya saja, dari yang gue baca dan gue tangkap itu gak 100% akurat antara versi game dengan sejarahnya. Sorry gue baru upload lagi karena sebelumnya merasa malas tapi masih ada niat buat ngonten terus seputar Basara. Ya udahlah, daripada berlama-lama lagi. Yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ini adalah pertarungan terakhir di antara timur dan barat. Dan saat itu terjadi, pertempuran lain juga mencapai klimaksnya. Seorang tokoh dari pasukan timur yaitu Masamune Date berusaha untuk bergabung dengan kekuatan utama. Namun, dia mendapati dirinya dihentikan oleh macan dari tentara barat yang tak lain adalah Sanada Yukimura. Lalu hasil dari pertarungan ini bisa memberi keuntungan pada timur beserta barat. Dalam pertarungan utama ini, di saat yang sama, pertarungan ini akan mengakhiri persaingan lama mereka. Meskipun demikian, dalam kondisi ini sang kolektor barang antik Matsunaga Hisahide muncul dan pastinya akan beraksi lagi seperti yang pernah terjadi di Basara 2 Heroes terdahulu. Karena dirinya sempat hiatus pasca dikalahkan oleh kombinasi mantan 2 cover game PS2, akhirnya dia muncul kembali di game ini dengan kondisi playable beserta memiliki story-nya tersendiri. Diperlihatkanlah 2 rival game ini yang seperti biasa sedang beradu mekanik. Nampak dari pertarungan itu baik Mas Date maupun Yukimura sama-sama unggul dalam segi attack dan defense. Kemudian berpindah ke lokasi Matsunaga yang sedang berjalan santai di map yang satu ini. Dalam jalan santainya ini, dirinya datang dengan maksud untuk berburu pedang naga beserta armor milik Macan Kai. Selain itu, Matsunaga melakukan hal itu sebagai bentuk kompensasi buat menggantikan Hiragumo kesayangannya. Lalu apa itu Hiragumo? Jadi Kotenmyo Hiragumo yang pernah gue baca adalah sebuah ketel. Ingat ketel, bukan katel. Kalau katel yang buat penggorengan. Nah, ketel yang dimaksud itu lebih mengarah ke sebuah teh yang mana digunakan untuk upacara minum teh dan dimiliki oleh pemimpin di zaman Sengoku periode negara-negara berperang. Yang salah satunya ya si Matsunaga Hisahide itu sendiri. Di antara banyak teh, Hiragumo memiliki bentuk unik yang mirip dengan laba-laba merayap dan oleh karena itu diberi nama Hiragumo Gama. Hingga sampai suatu ketika Matsunaga harus berhadapan dengan Kojuro dan Sasuke yang menjadi rekan dari duo rival game abadi ini.
Ketika sampai pada TKP yang dituju, Mas Date dan Yukimura pun sontak langsung melihat ke arah datangnya Matsunaga. Dari situ Matsunaga tidak lupa untuk menyapa kepada Mas Date beserta Yukimura. Lalu setelah itu baik Mas Date maupun Yukimura sama-sama bertanya tentang apa yang sudah Matsunaga lakukan kepada Sasuke yang menjadi rekan Yukimura dan Kojuro yang menjadi partner Mas Date. Bukannya menjawab pertanyaan dari Masamune dan Yukimura, si Matsunaga ini malah menunjukkan pecahan beling dari Tekote Hiragumo kesayangannya. Jelas, baik Masamune dan Yukimura pun langsung bingung dengan apa yang Matsunaga lakukan. Kemudian Matsunaga bercerita kalau ini adalah barang antik kesayangannya yang dulu sering ia pakai, tapi sayang kualitasnya belum standar SNI. Oleh karena itu, dirinya berniat berburu harta karun baru dengan maksud untuk menggantikan Hiragumo yang sudah tak layak pakai ini. Selain itu, masih sempat-sempatnya si Matsunaga ini pamer trik sulap di hadapan kedua rival abadi ini dengan cara menghanguskan pecahan beling dari tekonya itu. Jika diperhatikan lagi, pada sarung tangan kirinya ini terdapat duri-duri tajam yang mana nantinya bakal dipakai buat mencekik lawan di chapter 2 mendatang. Setelah sedikit bercerita sekaligus pamer trik sulap, Masamune mulai kesal dengan jawaban Matsunaga yang kurang memuaskan ini. Sebab kayak dipermainkan begitu untuk mengetahui tentang kondisi Kojuro dan Sasuke. Sekali lagi Masamune dan Yukimura bertanya tentang apa yang Matsunaga lakukan kepada rekan mereka berdua itu. Dan dengan entengnya sambil memasang ekspresi wajah mengejek, barulah Matsunaga mau menjawab dengan jujur kalau rekan Yukimura dan Masamune itu sudah menjadi tumpukan abu. Sungguh sebuah jawaban yang membuat Yukimura merasa shock dan tidak menyangka kalau rekan loyalnya itu akan berakhir mengenaskan di tangan Matsunaga. Lalu untuk Masamune sendiri setelah mendengar itu, dirinya sadar kalau Kojuro juga pasti bernasib naas serta kini dirinya sudah tidak bisa bersabar lagi dan segera ingin melawan Matsunaga yang disusul pula dengan Yukimura yang ikut menyerang. Komandan Timur yang dipimpin Ieyasu Tokugawa dan Komandan Barat yang dipimpin Mitsunari Shida. Mereka bertemu di panggung yang akan menyelesaikan perang mereka di map Sekigahara. Namun, ada sebuah bayangan yang membayangi mereka, yaitu siluet dari Matsunaga Hisahide. Bagi Matsunaga, hasil dari pertarungan ini tidak berarti apa-apa untuknya, serta dia tidak begitu menghiraukannya. Dia datang ke sini untuk satu hal, yaitu untuk melihat akhir perjalanan panjang Ieyasu Tokugawa yang sekaligus untuk mendengar suara jiwanya. Bukan hanya itu saja, Matsunaga juga penasaran serta ingin mencoba kekuatan Ieyasu yang sudah sampai sejauh mana dirinya ini berkembang. Oleh karena hal inilah Matsunaga memutuskan untuk berkunjung ke Sekigahara Intrusion, yaitu tempat di mana kubu Ieyasu melawan kubu Mitsunari. Diperlihatkanlah pemandangan dari map Sekigahara Intrusion, yang mana sebelum perang terjadi, Ieyasu yang menjadi pemimpin dari kubu timur sedang berpidato kepada seluruh pasukannya bahwa hari ini akan menjadi hari di mana perang besar-besaran melawan pasukan kubu barat milik Mitsunari Shida akan terjadi.
Kemudian, Ieyasu juga mengingatkan ke seluruh pasukannya bahwa kemungkinan hari ini akan jatuh korban lebih banyak daripada yang sebelumnya. Oleh karena itu, Ieyasu meminta kepada seluruh pasukannya untuk pulang dalam kondisi selamat hidup-hidup. Mendengar hal itu, seluruh pasukan Ieyasu langsung bersorak bergemuruh karena bersemangat. Lantas di situ Tadakatsu menoleh ke arah Ieyasu yang seolah-olah memiliki firasat buruk tentangnya. Tetapi Ieyasu yang menyadari, mengungkapkan ke Tadakatsu untuk jangan khawatir sebab dirinya sudah siap dengan skenario terburuknya. Sesudah mendengar hal itu, Tadakatsu memutuskan untuk terbang ke langit dengan tujuan buat berpatroli lewat jalur udara. Selepas Megatron mengudara, Ieyasu jadi teringat masa-masa saat dirinya masih berada di bawah pemerintahan Hideyoshi, yang mana kala itu dirinya masih multiplayer berperang melawan musuh yang dibantu oleh Mitsunari. Ya tapi sayang, itu cuma dulu. Kemudian posisi berpindah ke lokasi Matsunaga Hisahide, yang saat ini masih terus memantau gerak-geriknya Ieyasu dari kejauhan. Tetapi setelah cukup puas menjadi penonton jarak jauh, akhirnya Matsunaga bergerak ke sana sebagai tamu, yang lebih tepatnya adalah tamu tak diundang dalam peristiwa yang disebut sebagai Perang Sekigahara ini. Sampai suatu ketika, Matsunaga tiba pada pertarungan dua rival baru ini.
Adegan memperlihatkan ke kondisi di mana Matsunaga sedang mencekik leher Ieyasu yang sekaligus sedang mengunci Mitsunari dengan kaki yang sambil mengarahkan pedang ke dirinya. Di sini Mitsunari nampak seperti sudah takluk dan tidak bisa membebaskan diri dari injakan si Matsunaga. Sama halnya dengan Mitsunari, Ieyasu yang sedang dicekik oleh Matsunaga pun tak bisa berkutik. Dan kalau kalian ingat yang waktu gue jelasin di chapter 1 sebelumnya, bahwa tangan kirinya Matsunaga yang berduri itu akan dipakai buat mencekik seseorang yang ternyata adalah si Ieyasu itu sendiri. Barulah di situ Matsunaga mulai berceramah tentang hal yang dilakukannya ini yang dianggap sebagai cara untuk melihat melodi terindah. Sebenarnya melodi terindah yang dimaksud itu lebih keingin mendengar suara kesakitan dari Ieyasu. Tapi sepanjang Ieyasu dicekik Matsunaga, dirinya tidak bersuara sedikit pun. Matsunaga pula mengungkapkan ke Mitsunari bahwa ketika beres dengan Ieyasu, Mitsunari akan menjadi target harta karun berikutnya. Kemudian di situ juga Mitsunari menyuruh Matsunaga untuk melepaskan Ieyasu. Soalnya Ieyasu itu target buruan si Mitsunari. Jadi Matsunaga tidak boleh mengambilnya. Ya, walaupun Matsunaga mendengar hal itu, tetapi Matsunaga tidak mempedulikannya. Lalu diperlihatkan juga Yoshitsugu Otani yang sudah takluk, entah dirinya sedang sekarat atau mati. Tetapi yang jadi pertanyaan gue, kemanakah si Tadakatsu ini sebenarnya? Soalnya di cutscene ini Megatron tidak diperlihatkan batang hidungnya. Dan kondisi yang paling naas saat ini adalah ketika Matsunaga memperlihatkan ke Mitsunari kala dirinya mengeksekusi Ieyasu dengan cara membakarnya hidup-hidup. Matsunaga Hisahide menjadi sangat bosan setelah melihat runtuhnya pasukan Tokugawa dan Ishida. Sementara itu, negara ini dijamin akan mengalami kekacauan dan di antara yang masih tersisa, tidak seorang pun memiliki harta yang diinginkannya. Maka, dia memutuskan untuk pergi dengan tujuan buat menemukan seorang pria yang dulu pernah berbagi beberapa cangkir sake dengannya. Seorang pria yang dia nikmati dalam banyak percakapan panjang lebar dengannya. Seorang pria yang ingin diajak bicara sekali lagi. Dan pria yang dimaksud itu tak lain adalah Nobunaga Oda. Selepas mendengar kabar dari bangkitnya si Raja Iblis Langit ke-6 ini, Matsunaga berinisiatif untuk melakukan perjalanan dengan tujuan buat berkunjung kembali ke Oda yang mana sekaligus reunian dengannya di map insiden Honnoji. Selain itu, kisah di chapter 3 ini dikenal dengan sebutan perjamuan pesta teh. Adegan memperlihatkan suasana di insiden Honnoji yang nampak seperti dimensi neraka ini. Lalu ditampilkan pula sang kolektor barang antik yang sedang berjalan santai bersama Raja Iblis Langit ke-6 ini. Ketika Matsunaga sampai ke sini,
Dirinya berterus terang kalau sebelumnya sempat melakukan perjalanan jauh hanya demi bisa bertemu sekali lagi dengan Oda. Dan kenapa Matsunaga sampai melakukan itu? Yaitu dengan harapan agar bisa berbincang seperti dulu dengan tenang serta reunian sambil menikmati cangkir teh yang nikmat bersama Nobunaga. Tetapi setelah berterus terang seperti itu ke Oda, ternyata Oda tidak mengingatnya dan malah bilang kalau berbagi cangkir teh dengan orang yang Oda tidak ingat sama saja seperti buang-buang waktu. Mungkin agak wajar mengingat Oda belum lama bangkit lagi dari alam neraka, sehingga ingatan semasa hidupnya mungkin belum pulih sepenuhnya. Walaupun demikian, Matsunaga meyakinkan Oda bahwa apakah Nobunaga ingat dengan nama Hisaide Danjo. Barulah dari situ Oda mulai mengingat kembali kalau dirinya dulu saat masih hidup pernah menghadiri upacara minum teh dengan Matsunaga. Lantas dari situ muncullah api biru dan api merah yang kalau gue perkirakan, kayaknya yang api biru itu adalah nyawa orang yang baik, sedangkan api merah adalah nyawa orang yang jahat, serta digunakan oleh Oda buat menambah kekuatan. Kemudian Oda langsung membahas topik pembicaranya tentang perjamuan pesta teh dan menyuruh Matsunaga untuk segera menyajikan tehnya. Soalnya Nobunaga sudah haus. Mendengar hal itu, Matsunaga pertama-tama meminta maaf ke Oda bahwa tempat ini tidak begitu recommended untuk melangsungkan upacara minum tehnya. Selain itu, Matsunaga juga membahas teko Hiragumo kesayangannya. Dan Nobunaga yang mendengarnya jadi ingat kalau Hiragumo itu teko yang berbentuk laba-laba pipih yang dibuat pada zaman dahulu kala. Lalu, Matsunaga pun membenarkan ucapan Oda itu. Sekali lagi Matsunaga bertanya ke Nobunaga tentang kira-kira di sini ada semacam teko pengganti Hiragumo gak buat dipakai. Kemudian Oda menjawab tidak ada, serta alhasil di sini Matsunaga memberi solusi soal bagaimana kalau misalkan Matsunaga membuat teko dari tengkorak Nobunaga Oda. Sontak, Nobunaga yang mendengar kalimat itu jelas kaget serta tidak menyangka kalau mulut Matsunaga bisa selancang itu ke dirinya. Setelah Matsunaga berucap demikian, yang harusnya menjadi upacara minum teh malah berubah menjadi ajang adu mekanik. Sulit untuk dipercaya bahwa ternyata si Matsunaga ini berhasil mengalahkan sang Raja Iblis Langit ke-6 tanpa merasa kesulitan sama sekali. Kemudian Nobunaga yang sudah kalah akibat menerima serangan dari Matsunaga seperti sedang merasa kesakitan, terutama di bagian lehernya. Lalu tak lama dari situ, akhirnya dia tumbang. Bahkan Matsunaga masih kelihatan santai serta tidak nampak kelelahan sehabis melawan Oda ini. Dibandingkan dengan versi animenya, kalau gak salah di versi animenya justru dikeroyok banyak karakter aja masih kuat si Oda ini. Tetapi ketika Baiwanan lawan Matsunaga justru terkesan lemah. Cukup mengecewakan akibat pertarungan yang tidak sengit ini. Alhasil Matsunaga memilih buat berbalik arah saja. Selain itu, karena saking merasa belum puasnya dengan pertarungan barusan, akhirnya Matsunaga pun berinisiatif untuk meledakkan jasad si Nobunaga Oda ini dengan elemen apinya. Selepas melakukan yang demikian, Matsunaga berencana untuk melanjutkan kembali perjalanan mencari barang antik lainnya. Bukan hanya itu saja,
Tangannya Matsunaga malah ingin mencoba mencengkram kru kameramen yang entah bagaimana nasib kameramen selanjutnya. Oke guys, yang tadi itu adalah rangkuman dari seluruh alur cerita milik Matsunaga Hisahide. Sekarang kita jadi tahu kalau power levelnya sang kolektor barang antik ini sudah bertambah kuat sejak dirinya dikalahkan oleh kombinasi mantan 2K per game PS2 dulu. Jika kalian suka dengan konten alur cerita besar seperti ini, kalian boleh subscribe dan like. Terus gue yang punya channel ini pamit undur diri, serta kita bertemu lagi di cerita berikutnya.